Sebulan ini dapat berapa ya? Cek dulu deh. Kemarin jualan dapat segini, benar. Terus juga beli kopi. Hah? Ini apa ya? Kemarin nyatet di mana ya? Kayaknya kemarin lupa juga dia masukin ke Excelnya. Pencatatannya juga berantakan. Aduh, gimana ya nih, aduh udahlah. Kemarin berantakan banget sih naruhnya. Bingung pisan, coba tanya teman-teman deh. Siapa tahu ada yang bisa bantu kan. Video apa nih? Coba aku buka dulu aja deh. Siapa tahu kan membantu. Halo semuanya, di video kali ini kami akan membahas penggunaan aplikasi akuntansi UKM untuk UMKM Coffee Shop secara umum. Aplikasi ini akan membantu mengatasi permasalahan seputar pembukuan dan pelaporan keuangan. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas 3 hal penting. Yang pertama, bagaimana cara menginstal aplikasi ke handphone pengguna. Yang kedua, bagaimana cara mengisi data perusahaan ke dalam aplikasi. Dan yang terakhir, jenis-jenis kelompok transaksi keuangan yang terdapat dalam aplikasi. Untuk itu, yuk kita mulai penjelasannya. Yang pertama, kita akan membahas cara menginstal aplikasi akuntansi UKM. Caranya mudah. Tinggal search di Google Play Store akuntansi UKM, kemudian klik install. Setelah instalasi selesai, maka aplikasi akuntansi UKM siap digunakan dengan mengklik open. Lanjut, bagian yang kedua adalah 3 kondisi pengisian data perusahaan ke dalam aplikasi UKM. Kondisi pertama adalah apabila baru menginstal dan pengisian data untuk pertama kali. Kondisi kedua adalah dengan telah mengisi data tapi ingin melakukan perubahan terhadap data tersebut. Dan kondisi terakhir apabila pengguna ingin menambahkan data perusahaan karena memiliki lebih dari satu perusahaan dengan pengelolaan keuangan yang terpisah. Kita mulai dari kondisi yang pertama. Kondisi pertama adalah ketika pertama kali membuka aplikasi setelah menginstal, maka sistem akan secara otomatis menawarkan pengisian data perusahaan. Pengguna kemudian mengisi bagian nama, alamat, telepon, dan email ke dalam aplikasi. Kemudian, untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, klik simpan. Lanjut ke kondisi kedua, yakni ketika akan melakukan perubahan data perusahaan yang telah diisi sebelumnya. Pertama, klik 3 garis di pojok kiri atas aplikasi pada layar handphone. Kemudian, pilih menu pengaturan. Lalu, klik bagian pengaturan perusahaan. Selanjutnya, mengisi data perusahaan yang hendak diubah. Lalu, diakhiri dengan klik simpan. Setelah itu, data perusahaan akan terupdate sesuai dengan pembaharuan terakhir. Kondisi ketiga adalah kondisi data untuk lebih dari satu perusahaan. Pertama, klik 3 garis di pojok kiri atas aplikasi pada layar handphone. Kemudian, pilih nama perusahaan di bagian paling atas dengan logo aplikasi akuntansi UKM berwarna biru. Lalu, klik tambah. Selanjutnya, mengisi data perusahaan baru sesuai dengan kondisi awal, yakni nama, alamat, telepon, dan email. Lalu, diakhiri dengan klik simpan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam aplikasi akuntansi UKM. Yang pertama, menu jurnal. Menu ini digunakan untuk menginput jurnal selama periode waktu tertentu. Menu kedua adalah laporan. Pada menu ini disajikan rekapitulasi jurnal-jurnal yang telah dibuat dan juga beberapa laporan keuangan perusahaan seperti laporan laba rugi dan juga neraca. Menu ketiga adalah pengaturan yang digunakan untuk mengubah info dasar perusahaan. Menu keempat adalah menampilkan kalkulator. Menu kelima
adalah bantuan dengan menyediakan panduan melalui e-book yang terkoneksi dengan Google Drive. Menu ke-6 adalah tentang aplikasi akuntansi UKM yang berisi kontak terkait aplikasi. Dan menu terakhir adalah menu donasi yang digunakan untuk mendonasikan uang perusahaan untuk kemajuan aplikasi akuntansi UKM. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan kelompok transaksi keuangan yang terdapat di dalam aplikasi akuntansi UKM. Kelompok transaksi yang pertama adalah pemasukan. Pemasukan adalah penambahan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan. Selain itu, pemasukan juga termasuk hasil pendapatan di luar usaha ataupun aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Kelompok transaksi keuangan yang kedua adalah pengeluaran. Pengeluaran adalah proses transaksi yang bersifat mengeluarkan aset usaha untuk menambah aset lain, membayar hutang, dan pengeluaran kategori biaya maupun kategori pengalihan aset. Kategori transaksi keuangan yang ketiga adalah utang. Utang adalah kewajiban perusahaan kepada orang lain yang harus dibayar dengan cara menyerahkan aktiva atau jasa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. Dalam utang ada hutang pembelian barang, ada hutang uang, ada hutang peralatan maupun perlengkapan, dan juga hutang pengeluaran biaya. Kelompok transaksi keuangan yang keempat adalah bayar utang. Bayar utang adalah dibayarnya kewajiban suatu perusahaan kepada orang lain yang dibayar dengan cara menyerahkan aktiva. Jadi, pembayaran utang adalah pembayaran terkait utang yang dimiliki oleh perusahaan. Kelompok transaksi keuangan yang kelima adalah piutang. Piutang adalah harta perusahaan yang timbul karena seseorang meminjam uang kepada perusahaan maupun terjadinya transaksi penjualan secara kredit atas barang dan jasa yang dihasilkan. Jadi, piutang di dalamnya ada piutang penjualan barang dan jasa dan juga ada piutang uang. Kelompok transaksi keuangan yang keenam adalah dibayar piutang. Dibayar piutang adalah dibayarnya hutang seseorang kepada perusahaan dengan cara menyerahkan aktiva. Jadi, dibayar piutang di sini adalah pembayaran terkait piutang yang dimiliki oleh perusahaan. Kelompok transaksi keuangan yang ketujuh adalah tambah modal. Tambah modal adalah penambahan modal yang diterima oleh pelaku usaha baik dalam bentuk uang cash maupun barang. Kategori tambah modal ini juga dapat digunakan untuk melakukan identifikasi aset usaha agar dapat berfungsi sebagai saldo awal. Jadi, di dalam tambah modal terdapat penambahan modal secara cash maupun penambahan modal saat melakukan identifikasi aset usaha. Transaksi keuangan. Kelompok transaksi keuangan yang ke-8 adalah tarik modal. Tarik modal adalah penarikan aset usaha untuk keperluan pribadi maupun kejadian tertentu yang bersifat mengurangi modal usaha perusahaan. Kelompok transaksi yang ke-9 adalah pengalihan aset. Pengalihan aset adalah memindahkan nilai suatu aset ke aset yang lain dikarenakan suatu hal. Di dalam pengalihan aset, termasuk pemindahan uang dari bank ke kas maupun sebaliknya, dan juga pemindahan aset dari aktiva lancar menjadi aktiva tetap. Kelompok transaksi keuangan yang ke-10 adalah penyesuaian. Penyesuaian adalah menyesuaikan nilai-nilai buku aset yang dimiliki perusahaan dengan nilai aset yang ada, agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Di dalam penyesuaian, terdapat penyesuaian nilai bahan baku atau nilai persediaan barang dagang, dan juga penyesuaian penyusutan aktiva. Oh, jadi gini caranya. Menarik. Wah, aku harus bilang makasih nih sama temen aku udah dikasih tahu.
kali ya? Di rumah aja deh. A few moments later. Coba aplikasi yang barusan deh. Ini install. Isi dulu data perusahaannya. Oke. Nomor 11. Discovery China. Oke. Mari kita mulai dengan modal awal kita. Oke, kayaknya semua transaksi udah masuk. Balik laporannya deh. Tapi sebentar, kayaknya ada yang kelupaan. Oh iya, kemarin kan sempat bayar pajak juga. Dulu deh, kelupaan. Biar jelas pengeluarannya kemana aja. Oke, sekarang coba lihat laporannya deh. Oh, auto ya. Ini sih enak. Pasti jadi jelas. Laporannya juga jadi jelas kelihatan. Kalau ini usaha bisnisnya bisa makin lancar nih. Maju bersama UMKM untuk Indonesia yang lebih baik.